Oke, yang pertama kita ini dulu ya, bedah dulu pengertian dari talent and development. Talent development ini kita pakai kacamata perorangan ya, dan talent development ini pengennya itu biar semua member yang ada di Basic Step itu ngerasa nyaman, ngerasa mereka nemuin bahwa ini loh apa namanya, ini loh vibesku, ini loh performaku di sini kayak gitu. Jadi di basic step nanti kita benar-benar bebasin ya teman-teman. Misal kalian di divisi A selama sebulan tapi teman-teman ngerasa kayaknya kurang oke deh di sini, nah nanti kita akan dari body ini yang mengkonsultasikan sebenarnya kamu gak nyaman di sini itu apa karena dari diri kamu sendiri, atau kamu, kalau dari diri kamu sendiri itu berarti kamu belum adaptasi, atau dari faktor eksternal kayak kamu nggak cocok nih sama jenis task yang diberikan kayak gitu. Nah, nanti kita konsultasikannya itu lewat salah satu program namanya itu Buddy. Nah, tujuannya talent development kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Gimana caranya agar setiap member itu perform, setiap member itu ngerasa bahwa oh dia menemukan dirinya di basic step kayak gitu kurang lebih. Kalau pengertian secara ini ya, redaksionalnya ya, talent and development adalah tim yang bertugas mengelola performa member untuk mendukung pertumbuhan setiap individu maupun mendukung operasional komunitas. Jadi, performa member kita kelola ya, gimana caranya mereka biar ngerasa feel, ngerasa benar-benar fit in di sini. Uh, untuk impact-nya itu apa sih, dampaknya talent development itu ada dua. Yang pertama, mereka pertumbuhan setiap individu, mereka ngerasa berkembang, ngerasa develop di sini baik dari kemampuan skillnya di divisi itu atau uh, kemampuan interpersonalnya, baik itu dari manajemen tim, bagaimana cara mengelola keputusan, emosi dengan teman-teman setimnya kayak gitu. Itu yang pertama pertumbuhan setiap individu. Yang kedua, mendukung operasional komunitas. Kalau performanya di individu itu udah oke, interpersonalnya antar tim itu, sorry, antar member di satu tim itu udah oke, maka nanti operasional komunitas juga akan meningkat. Kurang lebih seperti itu. Kalau ruang lingkupnya sendiri, yang pertama itu ada body. Body itu lebih ke pengsuasanaan internal sih. Jadi ini tadi ya, satu orang HC kita batasi maksimal nanti jadi 5 member aja, biar teman-teman lebih fokus ngobrol. Kalau secara apa namanya, secara ukuran ya, secara takarannya itu maksimal banget 2 minggu sekali, tapi usahakan bisa ngobrol sesering mungkin. Kayak kemarin ya di OD ya, Ferry Eca bondingnya dapat, kayak bener-bener merasa fit in di situ, bener-bener lepas semuanya, nggak apa ya, nggak yang canggung, nggak yang apa gitu. eh di HC juga gitu ya, Asa ya, baik TA maupun TD, cuma nggak bisa bertahan lama ya, kayak ya cuma bulan pertama kedua aja. Di bulan terakhir kayak mereka udah pada hilang semua karena si Badi ini juga nggak jalan sih untuk ngejaga performanya mereka, kurang lebih seperti itu ya teman-teman, pengsuasanaan internal nanti lewat namanya itu Badi. Kurang lebih deskripsinya seperti ini. Lalu nanti juga ada monthly gathering. Monthly gathering ini lebih kepada nanti ada yang serius, ada yang apa namanya, yang casual. Kalau yang serius itu kita namakan itu bocor, board coaching and reporting, itu untuk ngejangkau nih target-target kita sudah seperti apa sih. Lalu kalau yang casual itu lebih kepada apa ya? Kita bonding, kita lebih ke ngobrol terkait beberapa gamesnya. Kemarin ada ini kok apa namanya, beberapa rekomendasi dari teman-teman HC Batch 3. Misal apa namanya, kemarin hari ini itu emosi kalian apa sih? Marah, sedih, seneng atau sebagainya. Karena aktivitas apa kayak gitu-gitu. Uh, Seru-seruan aja sih kalau yang sistemnya casual. Terus ada juga upscaling. Kalau upscaling itu lebih kepada kita ada yang namanya itu gelas kosong. Gelas kosong itu nanti sifatnya ada yang general, ada yang divisi. Kalau general ya semuanya kayak kemarin ya, basic training kemarin kan secara general. Kalau yang secara divisi nanti kayak lebih develop di setiap divisinya. Misal nanti talent acquisition kita kerjasama dengan psikolog atau lain sebagainya untuk gimana sih cara perekrutan yang benar itu, kurang lebih seperti itu. Dan juga yang terakhir, form penilaian ini namanya appraisal ya. Kalau di appraisal itu
yang nilai nggak hanya dari teman-teman TD aja selaku body, tapi juga ada dari head, terus ada juga dari teman-teman admin, kurang lebih seperti itu. Untuk overview-nya seperti itu ya. Uh, ada 4 scope itu, appraisal, upscaling, sama monthly gathering, dan juga body. Nah, kita masuk ke teknis ya. Nah, sebelum kita masuk ke teknis, ada pendapat nggak dari teman-teman feedback atau mau yang disampaikan gitu, silahkan dulu. Langsung on mic aja, nggak apa-apa. Kak Rima gimana? Gimana, Cak? Nah, aku mau nanya, untuk yang kayak kemarin nggak nanti kita badinya di improvementnya itu ada improvement yang kemarin itu ya alah gimana sih Yang yang apa kemarin itu? itu loh Body Kak, ya? yang body jadi nggak kira-kira apakah tetap pakai stick yang kayak dulu apa pakai yang improvement yang kemarin dibahas? Iya, jadi. Oh jadi ya, oke Heeh. Itu nanti bakal aku jelasin di teknis sih, Jak. Jadi kayak oke oke oke. miss-nya di batch kemarin itu apa, sehingga kita perlu nih agak digeser arahnya, kompasnya, biar kita inline lagi dengan tujuan awal kita, seperti itu. Ada lagi teman-teman? Kak Salwa, Kak Haura, Kak Rima, sampai sini masih bisa mengikuti, Kak? Bisa, Kak. Insya Allah masih bisa, Kak. Boleh dilanjutin dulu. Ya udah beres, Kak Rima. Itu aja. Oke, kita lanjut ke teknis ya teman-teman. Yang pertama body nih. Nah, body di sini tadi ya, satu orang itu pegang maksimal banget 5 orang, karena kita berkaca nih pada body yang di batch 3 itu nggak berjalan secara optimal karena kita pakainya itu sistemnya kelompok. Kalau kelompok itu lebih kepada apa namanya ya? eh, Kita itu kesulitan nih menentukan kapan sih free-nya si A, si B, agar kita nemu waktu yang cocok bareng-bareng untuk meet kayak gitu. Itu sekali 2 kali boleh, tapi fokus kita di sini teman-teman itu di individunya, bukan bonding antara member-member yang kita pegang, tapi lebih pada individunya, di mana individu itu benar-benar merasa, oh kayaknya aku nggak cocok deh di sini. Misal kemarin si Ferry sama Eca, aku kayaknya nggak cocok deh di OD ini karena mungkin kurang sosialisasi sama orang-orangnya dan lain sebagainya sehingga mereka pindah ke HC ya, atau talent development ini. Jadi gimana sih orang-orang ini bisa mengekspresikan diri mereka itu dengan leluasa, dengan nyaman. Nah, itu tujuannya Badi. Kayak tagline kita ya, start yourself. Gimana caranya setiap orang yang ada di sini itu menemukan nih sinarnya itu di sini, menemukan kayak, oh aku kayaknya oke deh di sini, aku mau coba di sini kayak gitu. Itu sih tujuannya Badi teman-teman. Ini itu diadaptasi dari ini ya. Kalau di dunia kerja itu ada yang namanya program MT, manajemen trainee. Nah, di manajemen trainee itu satu orang itu dampingi 2 orang. Satu, yang pertama itu mentor, itu ya kayak ngejelasin teknisnya gini ya. Oh, talent development itu ruang lingkup kerjanya kayak gini. Terus uh, kendalanya mungkin kayak gini kalau di talent development itu. Terus yang kedua itu namanya buddy. Buddy itu kayak ya teman ngobrol, kayak kita kan kalau kerja pastinya ada masa-masa burnout, ada masa-masa itu sibuk banget, lembur dan lain sebagainya. Nah, kita perlu nih teman ngobrol kayak, aku kayaknya udah bosen nih kerja di sini kayak gitu. Apa sih yang harus aku lakuin? Jadi lebih kepada personal, lebih kepada teman ngobrol yang oke kayak gitu. Jangan sampai teman-teman menjalani program di basic step 4 bulan, tapi teman-teman ya kayak, aku jalanin aja apa yang ada kayak gitu. Kalau teman-teman mending jalanin aja apa yang ada, mending nggak perlu kayak buang-buang waktu aja sih di basic step, kurang lebih seperti itu. Jadi program Badi itu ya teman-teman untuk mengarahkan setiap orangnya itu benar-benar nemuin nih mereka itu oke di mana sih. Itu nanti berkaitan sama salah satu programnya Basic Step, namanya Basic Academy, Set and Step, cara menjawab tanda tanya dalam diri kita sendiri. Karena seringkali kita itu
gampang nih buat tanya ke orang lain, tapi susah buat tanya ke diri kita sendiri. Kita itu maunya apa sih? Kita maunya ke tujuan mana kayak gitu. Nah, body itu kurang lebih seperti itu. Untuk teknis nanti mungkin bisa dibaca sendiri ya. Di sini itu di sini ada contoh chatnya, tujuannya apa. Ini ya tujuannya menelusuri performa, menyampaikan feedback personal. Kalau menciptakan rasa keterhubungan antar anggota ini kita hapus aja biar kita arahnya nggak geser ke bonding ya. Jadi kita fokus di poin satu sama dua. Kurang lebih seperti itu untuk body. Ini konsepnya udah mateng sih, nanti tinggal eksekusinya aja. Itu untuk pertama yang body, untuk appraisal ini kurang lebih penilaian ya teman-teman. Jadi satu member itu dinilai oleh tiga pihak. Ada tiga nih parameter penilaian kita kemarin udah benar-benar dikaji ya oleh teman-teman talent development terkait penilaian ini dan parameternya apa aja. Misal nih Adinda, Nisrina, Haris untuk kedisiplinan ini yang menilai itu admin ya dan chief. Chief dan admin itu menilai berdasarkan mereka hadir rapat atau enggak, performa mereka di meeting itu kayak gimana, terus misalkan ada task mereka itu keterlibatannya gimana, itu dibagi menjadi apa namanya ya, tiga sesi kayak gitu. Terus ada juga kinerja, kinerja ini yang menilai dari head masing-masing divisi. Untuk talent development ini kita tentukan dalam jangka waktu sebulan ke depan ya untuk headnya tergantung performa dari teman-teman di sini. Gak memungkiri nanti headnya juga dari teman-teman yang baru, Kak Rima, Kak Salwa, Kak Aura, based on performa selama sebulan ke depan mulai hari ini sampai ke depan itu seperti apa kinerja performanya. Nah, kinerja ini nanti head akan menilai performa teman-teman seperti apa. Lalu juga ada aktivitas. Aktivitas ini adalah keterlibatan teman-teman dalam aktivitas basic step itu seperti apa. Ini nanti yang menilai uh, adalah apa namanya itu nanti ada trackernya sendiri setiap divisi. Ini juga ada parameternya semua ya untuk disiplin itu gimana, kinerja itu gimana. Jadi kita nggak subjektif ya, apa namanya, nggak subjektif kayak, oh aku suka nih sama orang ini, aku deket nih sama orang ini, aku jadiin dia yang pertama di divisinya atau kita sebutnya itu base member. Ini ya ada base Agustus, ada base September, kurang lebih seperti itu untuk appraisal. Terus yang terakhir itu gelas kosong. Gelas kosong itu kalau teman-teman ini ya, apa namanya, secara general aja ini sama aja kayak webinar sih sebenarnya. Cuma webinarnya dibagi jadi dua ya, general sama setiap divisi. Gitu kurang lebih teman-teman untuk talent development uh, apa namanya ya, cuma tiga aja uh, ruang lingkup kita, apa yang kita kerjakan, tapi ini benar-benar krusial kayak uh, misalkan di feedback nanti ada satu dua orang yang ngerasa bahwa oh aku kayaknya nggak cocok terus aku kayaknya nggak oke di basic step kayak gitu berarti nanti patut dipertanyakan nih si Badi ini gimana sih ngelolanya kayak gitu kemarin itu ada beberapa di batch 3 ya ada beberapa orang yang benar-benar perform banget terus tiba-tiba di tengah jalan itu benar-benar langsung hilang kayak gitu nah itu apakah ada masalah yang belum terselesaikan atau mungkin dia ngerasa kayak di basic step itu nggak inline lagi dengan apa ya namanya prioritas dan kemauan dia kayak gitu. Nah itu nanti semuanya uh, apa namanya ya teman-teman ya informasinya ada di Badi karena di Badi kita juga manajemen sorry bukan manajemen ya mediasi mediasi feedback-feedback dari semua member yang kita pegang kurang lebih seperti itu teman-teman ada tiga ini tapi benar-benar krusial terutama yang Badi ini. Ada tiga aktivitas tapi aktivitas prioritas kita yang Badi ini makanya ini ya kita perlu tambahan orang karena nggak mungkin nih dari yang join hari ini berapa 5 6 orang pegang kalau di grup sekarang itu ada 98 itu kayak nggak make sense sih nanti jadi kita perlu penambahan 4 kali lipat nanti jumlah timnya kurang lebih seperti itu ada tambahan dari Asa, Jaki, Eca sama Ferry silahkan. Kak, aku mau nanya.
Aduh, relawan gimana relawan? Eh, masih relawan ternyata. Jadi gini, kan kita tugasnya di sini adalah untuk mencarikan solusi atau ibaratnya jadi tempat curhat buat teman-teman yang lain kan. Nah, kalau misalnya ada orang yang eh, dia tuh nggak mau terbuka atau sulit buat membuka diri, terus akhirnya dia jadinya apa ya? Kalau dia adain body dia ngehindar, terus habis itu di chat dia nggak balas, itu kira-kira gimana Kak? Thank you. Laporin ke TA biar dikasih surat pemberhentian. Enggak, Ica. Itu kemarin yang aku diskusiin sama Jaki sama ini ya, Asa ya, gimana caranya ngebuka nih kunci orang-orang yang susah buat sharingnya kayak gitu. Gimana kemarin Jaki sama Asa? Coba dong direview ulang. Di intercept langsung. Jadi kayak kalau emang susah dihubungin di grup, langsung di PC. Singkat banget, Jak. Iya, itu ya teman-teman. Jadi uh, kita kan badi ada 3 bulan ya. Kita mulainya nanti di Desember, Desember, Januari, Februari ada di 3 bulan. Nah, bulan pertama itu jangan dikasih yang berat-berat dulu. Kasih kayak mereka itu sukanya apa sih? Kayak, aduh aku lupa lagi. Misal Kak Rima tadi bikin ini ya, bikin donat ya. Gimana bikin donatnya apa, jadi kita inline kan dulu nih sama aktivitas mereka. Nah, kalau kita sudah apa namanya ya, inline kan dengan aktivitas mereka, dengan cara chat mereka. Cara chat itu juga berpengaruh teman-teman. Cara chat sama Jaki sama Eca itu beda, kita nyesuaiin nih karakter orangnya gimana kayak gitu. Nah, itu juga berpengaruh banget. Di bulan pertama kita pendekatan dulu secara personal ya. Eh, Lalu nanti di bulan kedua kita baru nih mulai gali informasi tentang dia. Pengennya itu kemana sih? Pengennya itu mencapai apa sih? Menjadi siapa sih? Kayak gitu. Gitu aja. Jadi kita nanti badinya itu kita konsep cara bertahap. Jadi nggak langsung kayak kamu pengennya apa? Oke deh, ayo gini 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 gitu. Enggak, tapi kita coba dulu untuk buka kunci ininya, apa namanya ya, kunci hatinya biar dia itu mau terbuka sama kita, ngerasa nyaman sama kita kayak gitu, dengan berbagai cara. Banyak banget caranya, variasinya, kurang lebih seperti itu Eca. Oke, thank you Kak. Dia harus jawab, kalau nggak jawab kejar, kalau dikejar tetap nggak jawab, nanti kasih informasi ke TA biar TA ditindaklanjuti. Kita ada yang namanya recruitment cycle ya. Jadi di recruitment cycle ini teman-teman kan istilahnya sekarang itu udah in charge di divisi masing-masing. Nah, ketika in charge itu ada kondisi teman-teman performanya ada dua ya, oke sama nggak oke. Kalau oke ya udah, berarti berjalan sebagaimana mestinya. Tapi kalau nggak oke, itu nanti ada 3 tahapan. Yang pertama teguran dari head divisi ya. Lalu yang kedua ada surat peringatan. Nanti setelah surat peringatan itu akan ada Zoom kayak, kenapa sih ini udah kedua kalinya kamu seperti ini kayak gitu. Kita kasih waktu buat probation lagi ya. Selama 2 minggu kayak memperbaiki lah kualitasnya dia, performanya dia. Tapi kalau selama 2 minggu tetap gitu-gitu aja, kita langsung kasih surat pemberhentian kayak gitu. Jadi istilahnya kalau teguran sama surat peringatan itu kita masih dua arah, kayak kita masih bisa diskusikan, masih kita obrolin. Tapi kalau udah surat pemberhentian, ya udah itu satu arah dari kita untuk apa namanya, memutuskan bahwa visi kerja komunitas sama visi kerja dari individu tersebut udah nggak relevan lagi. Kalau udah nggak sejalan, ya ngapain diterusin, kurang lebih seperti itu. Gitu Eca sama teman-teman semuanya. Jadi seperti yang aku sampaikan di kick off atau welcoming party kemarin ya, basic step itu jadikan benar-benar apa ya teman-teman ya, eh inovasi kalian benar-benar berinovasi di sini. Gampang aja, di setiap meet kalian nggak harus join, tapi ya jangan sampai kelewatan nggak pernah join kayak gitu. Aku kemarin blunder ngomong kayak gini itu di batch 3. Eh, Berarti kita boleh dong nggak join, jatahnya berapa? Ya bebas, terserah kalian aja. Tergantung komitmen kalian seperti apa. Nah, itu orang yang tanya itu dia akhirnya nggak pernah join meet gitu sih. Jadi gampang, tapi jangan digampang-gampangin. Gitu teman-teman, ada lagi nggak kira-kira?
Kalau belum ada, aku lanjut ya di sesi terakhir adalah apa yang kemarin dilakukan sama apa yang sekarang dilakukan. Jangan sampai yang kemarin dilakukan itu apa namanya ya hal-hal yang nggak oke itu terulang kayak gitu. Kita larinya di Grand Design. Grand Design ini yang bikin si Eca sama si Verisel. Kita coba bedah ya kurangnya TD di batch kemarin itu apa aja. Nah, ini ya teman-teman di talent development yang pertama, performa yang nurun banget nih di bulan terakhir. Nggak hanya performa yang menurun di bulan terakhir. Performa siapa yang menurun? Dari talent development. Sehingga kalau talent development yang pegang body, body itu yang pegang semua member itu menurun, si TD ini, maka semua member juga menurun. Dan itu benar-benar terjadi ya di batch kemarin. Kayak di bulan terakhir itu bulan apa ya kemarin ya? Ini Oktober di bulan Oktober itu kayak bener-bener ya udah ini aktivitas yang lain kayak gitu karena bener-bener nih dari Badi itu nggak ada update kayak gitu, mereka update-nya hanya di bulan pertama. Yang kedua, komunikasi kurang intens dengan member yang dipegang. Nah, karena kemarin itu sifatnya badinya itu kelompok, satu orang pegang 8 orang dan dijadikan grup gitu ya. Dan mereka itu ngobrolnya cuma ketika Zoom, ayo Zoom kapan gitu. Dan Zoom pun dari 8 orang yang join paling cuma 3-4 orang. Sehingga nggak optimal banget nih. Sehingga di batch 4 ini kita benar-benar meskipun satu orang pegang 5 member, tapi komunikasinya dibeda-bedain. Jangan sampai komunikasinya secara komunal kayak gitu, dibikin grup atau apa, itu menurut aku nggak perlu sih. Kita lebih ke individu masing-masing aja. Yang ketiga, kegiatan gelas kosong sudah dijalankan per divisi, namun tidak diambil langsung oleh TD. Jadi untuk gelas kosong itu kan ada dua ya, tadi general sama divisi. Nah, untuk yang divisi ini harusnya juga dijalankan oleh tim talent development. Namun kemarin karena ini ya aktivitas di body sama appraisal aja belum berjalan optimal, apalagi gelas kosong di divisi kayak gitu sehingga kita nanti lebih banyak orang ya sehingga distribusi beban kerjanya nanti akan lebih apa namanya ya lebih efektif lagi dan ringan kurang lebih seperti itu. Weekly activity ini di batch 4 ini kita rubah jadi tracker ya. Nanti akan diinfokan sama COO secepatnya. Kita akan ada tracker setiap minggunya. Jadi setiap minggu itu apa namanya teman-teman ngapain sih? Nanti kurang lebih bentuknya itu kayak punyanya di sorry punyanya teman-teman teknologi di batch 3 itu lebih apa namanya lebih relevan sih untuk digunakan di divisinya. Jadi misal kayak gini. eh Krisabel ini aktivitas eh, di minggu kedua Agustus itu apa? Ada 4, ada link footer, ada logo bagian navigasi, delete Gmail, dan lain sebagainya. Screenshotnya, buktinya seperti apa? Ini di screenshot buktinya. Bintang menambahkan setiap navigasi di halaman about, kontak, dan juga our blog. Henny mengubah warna background. Jadi kurang lebih trackernya nanti secara kasar seperti ini, tapi nanti disesuaikan lagi setiap divisinya sesuai kebutuhan. Gitu teman-teman untuk weekly activity-nya kita nanti per divisi. Untuk weekly activity ini untuk apa sih? Untuk salah satu parameter penilaian dari appraisal yang base member tadi. Kurang lebih seperti itu ya untuk penjelasan atau transfer knowledge dari talent development malam hari ini. Ada yang mau disampaikan, didiskusikan, feedback, tambahan, silahkan banget. Asa ada tambahan? Gimana kemarin TD batch 3 kemarin? Apa yang sekiranya perlu nih kita benar-benar bedah di batch 4? Halo Asa?
Nggak ada, masa. Oke, Ferry, kenapa? On mic, ayo, coba. Aku on mic ya. Maaf, kepencet guys. Hmm. Gak ada. Ya Aku nggak udah, on mic. kalau memang udah cukup, Jaki ada tambahan? Nggak ada Kak. Paling eh, yang appraisal itu nanti per divisi ya kayak appraisalnya anggota per divisi ya. Iya, iya, karena weekly activity kemarin kan langsung di-share di grup general gitu ya. Ah, Nah, itu kurang optimal tuh, ya udah. kayak eh ya ini aja, sebisanya aja. Tapi kalau per divisi kan kita jadi lebih jelas nanti. Yang ngecek juga, apa namanya, dari badinya juga lebih jelas gitu ya. Berarti nanti setiap anggota TD, setiap badi bakal join semua divisi hanya untuk sebagai mantau doang ya kayak. Nah, nanti konseptingnya itu apa disesuaikan lagi jadi untuk besok Oke, badinya. Heeh. oke, oke. Gimana kalau saran kamu kemarin kan satu body itu join 2 atau 3 grup, di mana dia benar-benar pegang satu grup dan yang 2 grup lainnya itu sebagai komparasi gitu ya. Iya kayak gitu kemarin Kak, saran aku. Iya, nggak apa-apa. Nanti ini ya linknya kan udah aku share di grup ya. Jadi untuk habis basic training 2 ini apa yang perlu teman-teman ini ya bedah atau brainstorming itu ada di sini. Kemarin itu udah di-share ya link Canva-nya. Kita reconcepting body kita konsep ulang untuk badinya itu sesuai dengan apa namanya ya? Sesuai dengan kebutuhan tujuan dan lain sebagainya. Ini ya untuk apa namanya? Untuk link concepting badinya nanti teman-teman tolong dibantu benahi sesuai feedback-feedback yang disampaikan pada malam hari ini. Gitu. Oke, misalkan udah cukup, aku tutup ya. Nanti misalkan ada pertanyaan tambahan atau apa, kita lanjut di grup. Selamat malam, teman-teman semuanya. Terima kasih.